saya ini sejumlah 15 anak, tetapi sebenarnya jumlah dari anak tersebut itu ada 42 anak Ustazah di sini yang bermukim di sini, dan binaannya ada 60 anak. Di sini dimulai dari usia TK sampai SD sampai SMA. Jadi di panti asuhan ini tidak tidak ada yang tidur di sini, ada yang binaan jadi tidak selamanya di sini. Jadi di panti ini juga dapat ada anak yatim, ada piatu, ada duafa, jadi campur Ustazah, tidak yatim saja. Itu informasi dari saya Ustazah Iva, dan saya sudah di Ustaz Miftah. Nah, beliau ini pembina dari panti Gunung Anyar Lor 2 Surabaya. Beliau sebagai pengasuh panti asuhan Asri ini dengan jumlah anak-anak tersebut. Begitu Sadaifa, dan kami akan langsung saya sampaikan kepada Ustadz untuk memimpin doa untuk teman-teman dan bunda ayah di rumah juga bisa mengikuti zikir bersama sebentar, karena di bulan Muharram ini kita harus banyak-banyak bersolawat, berzikir untuk meraih pahala dan meraih berkah di bulan Muharram ini. Oke, Ustazah Iva, apakah di sana sudah siap mengikuti zikir kami di sini? Dan untuk sebelum zikir mungkin Ustadz juga bisa menyampaikan prakata sedikit untuk kami sebagai lembaga pendidikan Al-Falah As-Salam ini. Insya Allah kami akan melakukan kegiatan ini tiap tahun seperti ini. Monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warni Kak Krungu. Aku Kak Krungu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil ummah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bil kitabi was sunnah. Amma ba'du, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam KBTK Falah As-Salam, yang kami hormati para asatidzah, para asatid, wabil khusus kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG, yang kami hormati Kepala Sekolah KBTK Al-Falah As-Salam beserta jajaran para asatidzah, Ketua Komite KBTK Al-Falah As-Salam yang kami hormati, wali murid KBTK As-Salam Al-Falah As-Salam, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, atas limpahan rahmat dan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga memasuki bulan Muharram yang hari ini tepat pada tanggal 10 Asyura, kita semuanya diberikan keselamatan, diberikan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera dan rahmat ta'zim kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita, membimbing kita
yang semula kita tidak tahu apa-apa, kita mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang jelek. Kita yang semula berada di dalam budaya biadab menuju budaya yang penuh dengan adab, dari budaya jahiliyah menuju budaya Islamiyah, yakni dinul Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahun ini KBTK Al-Falah dan As-Salam, Al-Falah As-Salam hadir menyapa anak-anak kami dari pesantren anak yatim Al-Bisri. Mudah-mudahan dengan kehadiran ustadzah dan juga dari wali murid KBTK beserta ketua komite dan kepala sekolah melalui via Zoom ini, mudah-mudahan ke depan bisa bertemu langsung bersilaturahim di Yayasan Pesantren Anak Yatim Al-Bisri. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Mudah-mudahan jalinan tali silaturahim yang kita bangun pada pagi hari ini senantiasa diiringi rahmat, ridha serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perlu kami sampaikan bahwa di pesantren anak yatim Al-Bisri semula berdiri hanya mengasuh santri putra yang saat itu masih 5 anak. Kemudian dalam perjalanan waktu sampai tahun 2020 ini, alhamdulillah kami bisa mengasuh 42 santri yang mukim di dalam, yang berasal dari kota di Jawa Timur, di antaranya Lamongan, Madura, Gresik, Pasuruan, dan Malang. Dan kami juga mempunyai anak-anak binaan yang kita bina setiap harinya untuk kita ajari ilmu-ilmu agama. Kami sangat berterima kasih diberikan kesempatan melalui via Zoom ini, sehingga kami bisa mengenalkan lembaga kami, dan kami juga berterima kasih kepada Yayasan Pendidikan Islam KBTK Al-Falah As-Salam. Mudah-mudahan jerih payahnya yang sudah diupayakan selama ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Jazakumullah ahsanal jaza. Kemudian kami mohon maaf apabila di dalam sambutan kami atau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Sebagai ucapan rasa terima kasih Pesantren Anak Yatim Al-Bisri kepada Yayasan Pendidikan Islam KBTK Al-Falah dan As-Salam, kami mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk melakukan zikir dan doa bersama dengan anak-anak atau santri pesantren Anak Yatim Al-Bisri. Mari kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Ila hadratil Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin wal muallifin khususan ila sultanil awliya Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila jami'i muassisina Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah As-Salam wa jami'a ahlihim wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim wa asatidihim wa talamidihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu Al-Azim, Astaghfirullah. Al-Azim, Astaghfirullah. Al-Azim, Astaghfirullah. Al-Azim, Astaghfirullah. Al-Azim, Astaghfirullah. Al-Azim, innahu al-Ghafurur Rahim. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Ya Fattahu ya Ali, 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 Faqulu bala futuhal arifin. قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلم سلمنا وسلم أهلنا وسلم ذرياتنا وسلم تلاميذنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu wa maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwa habibul ladzi أسرار الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا من إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا أنجحته ولا حاجة من
إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا الله يا مدبر دبر، يا ميسر يسر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير وسهل جميع أموري. Anggota Amin. Yayasan Pesantren Islam Al-Falah Assalam ya Allah. Amin. Allahumma yassir Amin ya jami'a Allah. umuri kepala sekolah KPTK Al-Falaq Assalam wa jami'a Amin. asatidihim ya Allah. Allahumma yassir Amin ya jami'a Allah. umurihim wa hasil jami'a maqasidihim waqdi hajatihim Amin. warzuqhum rizqan halalan tayyiba kathiran mubarakan min haitsu la yahtasib وسلمهم من فيروس كورونا وسلمهم من Amin. آفات الدنيا والآخرة Amin. وفتنة ما إنك على كل شيء قدير. Amin. سبحان الله عدد الصفء والوتر Amin. وعدد كلمات الله التامات كلها. يا مخول الأخوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم إن هذه سنة جديدة وشهر جديد وآتنا اللهم خيرها وخير ما فيها واصرف عنا شرها وشر ما فيها وشر فتنتها ومحدثاتها وشر النفس والهوى والشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ونخص خصوصا إلى جميع تلاميذ KPTK السلام الفلاح السلام يا الله. اللهم اجعل أهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ونخص خصوصا إلى تلاميذ الفلاح السلام يا الله من أهل العلم والتقى وأهل عمل الخير وأهل صلاة الجماعة وأهل الإنفاق وأهل الصدقة وأهل تلاوة القرآن وأهل طاعة الله ورسوله وأهل البر الوالدين وأهل النجاح في حياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف علينا كل غائبة لنا منك بخير. اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وبارك لنا فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور العلم واجعلنا الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا العقل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah Iva di sana dengar suara saya. Halo. Di sini sudah menyelesaikan zikir bersama dengan anak-anak panti dan bersama Ustadz Miftah juga. Semoga doa-doa kami di sini dikabulkan, ya. Semoga doa-doa kami di sini dikabulkan oleh Allah dan segera pandemik ini segera berakhir, kita bisa bersekolah lagi seperti biasanya. Dan teman-teman, untuk anak-anakku KBTK Al-Fal As-Salam, di sini banyak anak-anak yang usia-usianya seperti kalian, usia TKB ada di sini, TK, SD, dan banyak sekali. Oke teman-temanku, hari ini dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis yang akan diberikan oleh Ustadzah Erni dan Bunda Nibras, perwakilan dari komite sekolah. Untuk Ustadz Miftah mungkin untuk pengambilan apa ini secara simbolis. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, ini adalah pemberian secara simbolis. Iya, betul Ustazah Iva. Ini pemberian secara simbolis yang dari diberikan kami oleh Ustazah Erni kepada pengasuh Iya, Asuhan Al Bisri. betul. Iya. Betul Ustazah Iva. Alhamdulillah sudah diberi secara simbolis untuk bingkisan dari kami. Terima Lalu kasih. didampingi selain Ustazah Erni didampingi oleh Ya, perwakilan komite ya Ustazah Ima ya. betul sekali Bunda Nibras. Bunda Zaki dari Ananda B3. Zaki ya, oke dari B3. Oke, alhamdulillah Ustazah Iva, untuk kegiatan di Panti Al Bisri sudah selesai. Kami akan mengikuti kegiatan selanjutnya, tetapi kami izin dulu untuk tidak ikut live Zoom karena kami mengikuti kegiatan di sekolah. Begitu Ustazah Iva? Iya. Oke, saya kembalikan ke Ustazah Iva. Acara di sini sudah selesai. Oke, terima kasih Ustazah Ima. Ya, sama-sama Ustazah Iva. Oke, kita sapa yuk teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gabung dengan KBTK Al-Fal Asam. Oke, ya itu tadi ayah dan bunda sekalian. Kita baru saja sedang bergabung secara live dengan Yayasan Panti Asuhan Al Bisri Gunung Anyar Lor dengan didampingi oleh Ustazah Ima dan Ustazah Erni serta bunda-bunda komite yang memberikan secara simbolik di panti asuhan tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu acara tausiah. Untuk selanjutnya yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Aziz MAG. Beliau adalah Guru Besar UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau lahir di Lamongan dan memiliki 7 anak, 6 cucu. Luar biasa ya, banyak rezeki. Lalu beliau pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Gresik pada tahun 1969 sampai 1975. Jadi 6 tahun di Ponpes Ihyaul Ulum. Lalu beliau menjadi guru besar IAIN Sunan Ampel Surabaya dan menjadi dekan Fakultas Dakwah mulai tahun 2000 sampai 2004 dan beliau aktivitasnya banyak sekali seperti menjadi imam traweh serta penceramah di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan kami lanjutkan acara
tausiah yang akan dibawakan oleh beliau Ustadz Profesor Dr. Ali Aziz MAG. Sebelum kami lanjutkan, saya akan menyapa dulu Ustadz Profesor Dr. Ali Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah terhubung dengan beliau. Ya, silakan. Ya Ustadz, kali ini kesempatan waktu dan tempat kami berikan kepada Ustadz Profesor Dr. Ali Aziz. Semoga dengan pemberian tausiah kali ini bisa membangkitkan kembali semangat teman-teman kecil saya dan ustadzah-ustadzah di sini menjadi lebih girohnya lebih bertambah lagi, semakin hari semakin membaik. Oke, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Ali Aziz MAG yang akan mengisi tausiah di acara Muharram ini. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, gambarnya tolong di bagian IT, gambarnya dibesarkan sedikit. Oke, sudah. Oke, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bisa didengar suara saya ini, Bapak, Ayah, Bunda, semuanya? Pembawa acara tadi, bisa didengar enggak ini suara saya ini ya? Saya minta kepastian dulu. Bisa, Ustaz. Bisa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat saya hormati, Yayasan Pendidikan Al-Falah As-Salam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang sangat saya kagumi kegiatannya, kelincahannya, Ibu Wahyuning Tirtodewi, Magister Pendidikan. Cocoklah kalau pendidikan dikelola oleh sarjana di bidang pendidikan dan juga wakilnya. Yang saya hormati Ibu Komite KBTK Al-Falah As-Salam dan jajarannya tadi diwakili oleh Bunda yang sangat jelas sambutannya tadi, Bunda Rayendra. Yang saya hormati wali murid semuanya, Ayah, Bunda. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu dari pengurus panti, beberapa panti yang disapa, diperhatikan oleh Al-Falah As-Salam. Ada tadi doa yang luar biasa bagus ya, bagus dari Ustadz Miftah tadi, lengkap, bagus, senang sekali. Doanya anak-anak kecil itu diterima Allah ya. Doanya anak-anak kecil itu karena tidak punya dosa. Tidak punya dosa itu insya Allah dikabulkan. Tadi yang didoakan apa? Ya satu, supaya Allah mendatangkan kapsulnya untuk membungkus Bapak Ibu dan anak-anaknya ini supaya tidak terkena COVID gitu ya, tidak terkena COVID. Dapat rezeki yang banyak. Kemudian tadi ada doa supaya masa depannya seluruh wali murid ini dan yang menjadi donatur serta seluruh anak panti ini masa depannya menjadi masa depan yang terbaik. Saya dan Bunda dan Ayah, Bunda semuanya saya yakin bahwa dengan doa ini
1, 2, atau 10 di antara mereka nanti akan menjadi orang besar di dunia. Saya ulang, kita doakan menjadi orang besar di dunia. Mungkin orang besar di bidang perusahaannya, atau orang besar karena keilmuannya, atau orang besar karena kepemimpinannya. Subhanallah, kita tidak ada yang tahu. Mungkin orang besar karena kepemimpinannya, karena karya-karyanya, karena pegiat kemanusiaan dan agama. Juga tidak lupa saya sampaikan pada ustadzah-ustadzah, ya semuanya ini ustadzah luar biasa. Berat ngajar di KBTK itu memerlukan waktu, memerlukan energi yang besar, memerlukan kesabaran yang ekstra, luar biasa. Bandingkan kalau bunda ayah ini merawat anak sendiri saja, merawat anak sendiri dan hanya 1 atau 2. Itu saja seringkali emosinya ini meledak-ledak ya. Apalagi masa pandemi ini, ayah bunda tentu tugasnya berat. Jadi tidak hanya sebagai ibu, tidak sebagai istri saja, tapi sekarang berubah jadi ustadzah. Berubah jadi ustadzah. Jadi dengan pandemi ini akhirnya ibu-ibu sekalian itu tahu betapa beratnya menjadi guru. Ada juga guru yang mohon maaf saja itu sekolah belum bisa memberikan sesuai dengan standar UMKR umpamanya gitu ya. Belum. Nah, tapi mereka pengabdiannya luar biasa. Luar biasa. Biarlah nanti gajinya sisanya itu Allah yang membayar. Allah yang membayar semua. Tidak ada kebaikan yang tidak berbalas dengan kebaikan. Ya itu. Juga saya hormati yang lupa belum disapa oleh semua orang adalah yang kita hormati petugas kebersihan. Ini penting lah Bu ya. Sekarang gurunya pinter, wali muridnya juga pinter, tapi tidak ada petugas kebersihan kan ya bermasalah. Petugas kebersihan, tukang parkir, Pak Satpam yang sangat saya hormati. Ya, petugas taman, ini harus didoakan ini, disapa. Jadi inilah yang dalam Al-Quran itu disebut ya, terselip secara implisit itu disebut bahwa seringkali banyak jasa orang-orang yang luput dari perhatian orang-orang itu. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bahwa besok yang masuk surga itu tidak hanya syuhada, tetapi orang yang bagian membersihkan pedang, bagian mengantarkan kopi itu dihargai oleh Allah. Itu namanya as-sholihin. Itulah bedanya Allah dan manusia. Jadi manusia seringkali mengapresiasi beberapa hal yang memang sangat menonjol, tetapi Allah menghargai menonjol atau tidak menonjol. Itu. Jadi yang mati syahid itu masuk surga, tapi juga yang menjahit pakaiannya, yang menyiapkan, yang tukang pijitnya atau bagian dokternya itu juga dihargai oleh Allah. Dihargai oleh Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, nanti mungkin karena waktunya sudah sangat mepet ya. Saya tadi sudah on mulai jam 9 ya. Mulai jam 9. Enggak apa-apa, saya senang sekali mengikuti kegiatan ibu-ibu sekalian. Enggak apa-apa. Nanti mungkin yang terbaik adalah kita dialog saja sih. Dialog. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan dari saya? Yang dibutuhkan pencerahan dari saya itu apa pada bulan Muharram untuk bunda-bunda yang sangat saya hormati. Tentu masing-masing pribadi berbeda dengan yang lain. Karena masalah rumah tangganya berbeda. Masalah rumah tangganya berbeda-beda. Anak yang dilahirkan juga wataknya tidak sama dengan anak saya. Sehingga saya
tidak tahu anak itu seperti apa saja. Nah, nanti kita akan dialog. Tadi saya sudah mengirim juga ini doa-doa kepada Bunda Dewi, ya. Nanti Bunda Dewi untuk mempelajari dulu doa-doa itu, kalau sudah dihayati, nanti bisa di-share ke ayah bunda semuanya. Baik, sekarang kita bicara tentang Muharram. Muharram dan berbagi ini. Berbagi. Subhanallah, Muharram itu apa tuh? Muharram itu ini tahun ya. Tahun di mana kita menjadikan Muharram itu sebagai awal tahun. Ya. Hijrah itu sebagai pangkalannya. Jadi zaman Nabi belum ada tahun. Ya. Zaman Nabi belum ada tahun. Belum. Zaman Abu Bakar belum ada tahun. Bulannya sudah ada mulai zaman Nabi Adam. Ya Muharram dan seterusnya itu ada. Tetapi tahunnya belum ada. Tahunnya belum ada. Nah kalau begitu, ini bagaimana ini gitu ya. Berarti ini bid'ah. Gitu. Berarti ini mengada-ada. Gitu. Berarti mengada-ada. Wong Nabi tidak pernah ada peringatan tahun kok. Ini memperingati tahun. Nanti ibu-ibu juga akan mendengar seperti itu. Tidak usah diurus, biar aja lah. Dia ngomong. Walaupun waktu Nabi belum dilakukan, ibu-ibu sekalian. Tetapi itu penting dan bagus. Tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi hadis, maka itu tidak apa-apa. Ya. Ya sama dengan maulid Nabi, sama. Zaman Nabi tidak ada maulid, tetapi sekarang ini perlu juga diadakan maulid Nabi. Wah, diadakan maulid Nabi saja itu masih lupa nabinya, apalagi nanti ditiadakan. Jadi ini baik, Muharram itu baik. Jadi zaman Nabi belum ada. Belum ada. Oleh karena itu, kalau orang menggunakan kalender Masehi Januari, Februari, ya tidak dosa toh. Tidak dosa. Nah itu kan Masehi, Bala. Masehi itu siapa sih? Masehi kan Al-Masih. Al-Masih kan Nabi Isa kita, Nabi kita toh. Jadi kan sederhana, yang itu menggunakan matahari, yang sini menggunakan bulan. Sama saja bulan dan bintang itu, bulan dan matahari itu disebut kedua-duanya dalam Al-Quran. Tuh ya, saya jelaskan begitu untuk jaga-jaga, jangan sampai nanti tiba-tiba ada wali murid yang kemudian tidak mau bergabung karena ini menyalahi agama. Saya dengar begitu di beberapa tempat yang lain. Nah, sekarang sudah clear toh. Yang penting bukan namanya, yang penting kan kegiatannya. Bukan nama peringatan Muharramnya, yang penting kan isinya toh. Isinya Muharram kita berbagi, menyapa anak yatim. Siapa lagi loh Bapak Ibu yang memperhatikan panti-panti kalau bukan Bapak Ibu sekalian. Apalagi masa-masa pandemi sekarang ini. Jangankan berinfak ya, mereka ini 69% dari penduduk Indonesia ini untuk hidup sekarang ini sudah menggunakan tabungan. Nah, tabungan itu sudah sangat menipis. Kalau ini bertahan sampai Januari, Februari sudah amat berat. Tapi di saat yang serba terbatas, kurang, bunda-bunda luar biasa menyapa anak-anak yatim. Seperti itu. Ya ini kan Muharram, penting ini. Muharram itu tahun Islam. Ya sudahlah kalau begitu. Karena Muharram itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Waktu itu kan perdebatan loh. Iya, kita enggak punya tahun, gimana ini ya? Kalau dihitung lahirnya Nabi saja ya. Oh, enggak disetujui. Kalau dihitung dengan wafatnya Nabi, oh enggak. Yang disetujui adalah hijrah. Hijrah itu artinya berpindah. Berpindah. Jadi ibu yang asalnya Ngawi, kemudian kerja di Surabaya, menetap di Surabaya itu nanti artinya hijrah. Itu hijrah. Orangnya disebut muhajir.
Kalau orang banyak, muhajirin. Tuh. Muhajir. Jangan keliru mujahir ya. Jangan keliru mujahir. Kalau mujahir itu jelek. Kalau muhajir itu orang yang hijrah, baik. Orang yang berhijrah, bagus. Tapi kalau mujahir itu artinya orang yang selalu bercerita soal dosa-dosanya. Itu dibenci Allah. Rasulullah mengatakan seluruh orang itu dosanya diampuni kecuali mujahir. Apa Nabi mujahir itu? Mujahir adalah orang yang selalu bercerita soal dosa-dosanya. Tidak boleh dosa diceritakan karena menular nanti tuh. Dosa itu ceritakan saja kepada Allah, nanti biar Allah yang mengampuni. Nah, oleh karena itu pada bulan Muharram begini ini ya, pada bulan Muharram ini yang penting adalah Bunda semuanya ini harus berubah. Harus berubah. Harus berubah. Dan Bunda dan ayah semuanya ini, ya, anak-anak kami. Nanti ibu terkejut bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang menjelaskan Allah itu membuat keputusan itu menunggu ibu membuat keputusan. Coba nanti ya dipelajari di surat Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Jadi di situ ada kata-kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya sungguh Allah tidak akan membuat keputusan untuk merubah orang sebelum orang itu berubah. Lah kan berarti kan Allah nunggu. Jadi umpamanya Bunda minta, Ustazah minta, ya Allah berikan aku hidup yang enak, damai. Allah nunggu, Allah menunggu. Gitu. Kamu minta hidup yang bahagia. Oke, sekarang saya tunggu. Kamu harus berubah dulu cara berpikirmu. Gitu. Lah kamu kalau setiap hari mengeluh, ya doamu sampai kapan pun ya tidak dirubah. Kamu mengeluh, sebabnya yang membuat tidak bahagia itu mengeluh. Pandemi ini kalau mau dikeluhkan ya banyak juga. Tapi kan ibu tidak sadar bahwa barangkali bisa juga tuh anak-anak ibu ini sekarang ini ya. Ini masih kecil sudah diperlihatkan teknologi yang seperti ini. Oh, dengan siaran begini nih, betapa privatnya, betapa individu tuh. Nah sekarang saya bisa lihat loh jenis pintunya, pintu itu dari kayu, pintunya Bunda itu. Loh itu, kordennya itu begitu. Oh ini ya, rumahnya kan sangat ini, coba. Siapa yang bisa tahu rumahnya ibu kalau tidak melalui Zoom begini? Sampai bisul-bisul di kepalanya, di mukanya itu kelihatan semuanya. Luar biasa lah. Anak-anak kita ini berarti nanti ini bisa saja menguasai dunia dengan teknologi ini. Bayangkan toh, Bunda yang kecilnya itu tidak tahu teknologi, sekarang bisa menggunakan teknologi. Nanti anak-anak kita, era nanti yang akan datang itu sudah berubah semuanya. Mungkin kita pertemuan-pertemuan fisik dan sebagainya, itu walaupun tidak pandemi mungkin sudah berbeda. Berarti anak-anak kita itu sekarang ini disiapkan betul menjadi anak-anak yang bisa menguasai IT, dan IT itu untuk bisnis, untuk kegiatan agama, dan seterusnya. Nah itu, ini manfaatnya. Dengan pandemi ini coba, lahirlah new imam, imam baru. Nah suaminya Bunda, dulu kan sering ke masjid. Nah kemudian ketika masjid di lockdown, kemudian suaminya Bunda jadi imam, kan jadi new imam, toh, jadi imam baru. Akhirnya ketahuan, bacaan suaminya ternyata tidak bagus. Yang dibaca berkali-kali ya, Qul huwallahu ahad aja sampai anaknya bilang Pak Kulhu. Nah, itu new imam lahir. Luar biasa tuh. Taraweh kemarin itu banyak yang imami sendiri loh. New imam toh. Akhirnya banyak suami yang belajar. Bilang ke saya, Pak Ustadz, saya bacaan gimana? Boleh enggak saya sambil membaca jadi imam? Boleh, boleh, boleh. Wah, itu kan revolusi besar loh. Lahirlah new khotib. Lahirlah khotib-khotib baru, penceramah baru. Ini berkatnya pandemi. Berkat pandemi.
Jadi banyak suami-suami yang hari raya kemarin itu Idul Fitri, Idul Adha itu jadi khotibnya juga. Saya sampai heran, buku saya itu yang terlaris adalah buku teknik khutbah. Itu buku teknik khutbah dan buku bersiul di tengah badai itu yang paling laris. Paling banyak diminati karena itu isinya khutbah. Lahir. Sekarang lahirlah yang baru juga, new teacher. New teacher, guru yang baru. Siapa itu? Ya bunda-bunda semuanya ini sekarang. Subhanallah. Sekarang jadi guru, betul. Hadir sebagai perwakilan guru-guru di sekolah formalnya. Maka bunda harus belajar bagaimana jadi guru. Ngajari anak umur sekian itu beda loh ngajari dengan anak usia yang SD, itu beda. Ada buku saya, public speaking ini. Ya, public speaking ini, ya ini public speaking itu cara-cara berbicara juga begitu. Ternyata kisah kepada anak itu lihat-lihat. Nggak gampang. Cerita tentang kalau anak itu usia sekian, senangnya adalah hewan. Usia sekian adalah tokoh. Nah, ini harus dipelajari oleh bunda-bunda. Oh, masih kecil diceritakan tentang surga neraka. Lah itu menurut pendidikan enggak bagus toh. Enggak bagus. Diceritakan tentang ini. Harus ada ilmunya. Itu oleh karena itu bunda harus belajar. Enggak ada ruginya toh. Enggak ada ruginya. Nanti bunda juga perlu membaca buku yang pernah saya sampaikan di Amerika dulu. Judulnya adalah Motivational Wudhu and Inspirational Wudhu and Motivational Sholah. Bagaimana menjadikan kita ini dapat inspirasi dengan wudhu dan juga termotivasi dengan sholat. Ini bukunya. Ini kemarin. Nah, ini bukunya. Sukses belajar melalui terapi sholat. Karena di situ banyak persoalan-persoalan. Nanti ketika dialog nanti akan kita ketemu betapa banyaknya ragam masalah yang dihadapi oleh guru-guru dan ayah bunda yang menjadi ayah dan bundanya ini. Jadi sekali lagi, Muharram ini adalah berubah. Dan kalau kita itu tidak berubah, ya Allah tidak merubah, gitu loh bunda ya. Maaf, ini ada orang minta jodoh. Ya Allah berikan aku jodoh yang baik. Allah kemudian nunggu. Sekarang saya nunggu ya, gitu. Saya tunggu. Kamu berubah enggak? Gitu. Nah kalau kamu tidak berubah, setiap lihat orang itu kamu lihat itu hanya kekurangannya, kebaikannya tidak kamu lihat. Sampai kapan kamu dapat jodoh? Oleh karena itu, ya pokoknya kita harus berubah, setiap hari berubah. Ya Allah berikan aku rezeki. Nah sekarang saya lihat dulu, Allah mengatakan, lah kamu cara berkomunikasimu kamu tidak berubah kok dapat rezeki. Siapa yang mau bisnis dengan kamu? Kamu itu ngomongnya jahat begitu. Kamu sering menipu. Nah, ketika berubah, maka Allah berubah gitu loh, Bu. Jadi Allah itu menunggu perubahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, Bunda yang sangat saya hormati, Ustazah yang sangat saya kagumi, kepala sekolah, wali murid, anak-anakku di panti semuanya, subhanallah. Semuanya ada panti, pengasuhnya. Jangan lupa setiap bangun pagi, mungkin setelah subuh atau bangun pagi, bangun sambil berkata, ya Allah, ini adalah hari yang baru, hidup baru. Jadi setiap pagi itu hidup baru namanya. Wahai Allah, saya akan berubah. Bismillah, saya bersumpah saya akan berubah hari ini. Sifat-sifatnya bunda yang tidak baik itu tanyakan pada suami bunda. Jangan dicari sendiri. Ya, karena orang itu tidak tahu kekurangannya. Kekurangan dirinya itu selalu dipandang bagus. Buktinya mana? Sederhana, betapa subjektifnya manusia. Ketiak itu kan baunya tidak enak bagi orang lain. Tetapi kalau bagi dirinya sendiri itu sedap. Nah, gitu. Sela-sela kuku itu baunya nggak bagus. Tetapi bagi yang bersangkutan menjadi enak. Maka kalau tanya tentang kekurangannya, tanyakan suami. Gitu. Nah, setelah itu kemudian dicoba, dilihat ini, kemudian dilihat, oh ini toh kekurangan saya. Kalau begitu, Bismillah,
Wahai Allah, saya yakin, pasti Maha Kuasa membantu saya untuk berubah dari kebiasaan saya yang buruk itu. Nah, bagi yang sudah biasa membaca buku saya yang terapi istirahat bahagia ini sudah tahu, sudah bisa tahu bagaimana tentang cara berdoa dan sebagainya. Masih banyak sebenarnya ingin saya katakan, ya, tetapi saya justru menganggap dialog itu nanti lebih penting karena sebagian kita bisa memberi inspirasi tentang bagaimana solusi-solusi yang dihadapi di dalam kelas, bagaimana solusi yang dihadapi di masyarakat, solusi di keluarga sendiri. Cobalah umpamanya Bunda kan terkejut. Anak itu tiba-tiba loh kok ngomongnya ini beda dengan sebelumnya ini ya. Gitu. Tahu-tahu dari tetap temannya. Gitu. Loh, tiba-tiba begini. Kok tiba-tiba perilakunya begini, terkejut-kejut. Ya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Itu aja Ustazah Ifah. Ya, saya kembalikan Ustazah Ifah. Kita dialog saja. Kita interaktif, dialog interaktif. Saya kira begitu. Saya kembalikan ke Ustazah Ifah. Silakan. Tidak dengar suaranya, Bunda. Tolong Disampaikan oleh Oke. Profesor Dr. Ali Aziz, banyak sekali yang kita petik ya. Oke, sebelum kita ambil kesimpulan. Oh, enggak dengar ya? Iya, enggak dengar. Putus-putus mungkin jaringannya. Silakan. Enggak dengar ini. Enggak ada suara. Oke, Ustadz, sebelum kita lanjutkan ke sesi dialog ya, mungkin dari bunda-bunda ada yang mau menyampaikan sedikit pertanyaan atau mungkin ada sedikit sharing, berbagi keluh kesah atau bagaimana, bisa dipertanyakan ke Profesor Dr. Ali Aziz. Begitu nggih, Ustadz nggih? Kita beri kesempatan dulu nggih. Iyalah. Oke. Kami akan memberi kesempatan barangkali ada dari bunda-bunda yang akan mau bertanya seputar tentang pengetahuan Muharram atau hal-hal yang mungkin di luar Muharram yang mau dipertanyakan kepada beliau, monggo. Silakan, Ustazah juga boleh, kepala sekolah juga boleh, wali murid boleh. Ustazah juga boleh. Boleh lah. Pokoknya kita ini bukan acara resmi. Untuk bunda-bunda dan ustazah-ustazah, jika ada pertanyaan, silakan. Monggo tunjuk tangan. Akan kami berikan kesempatan kepada bunda-bunda dan ustazah-ustazah. Iyalah, silakan tanya supaya kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena suaranya enggak muncul. Ada Bunda. Ya, silakan. Saya kurang jelas ya. Ada Halo. Bunda yang di atas sendiri itu siapa ya itu? Monggo yang mau, bunda-bunda yang mau bertanya seputar pengetahuan keagamaan atau ustazah-ustazah yang lain. Ayo Bunda Hanan ini loh, kenapa Bunda Hanan kok diam saja ini? Bunda Hana dari KB. Bunda Hana dari KB. Ya, Hanan, Bunda Hanan dari KB. Oke. Silakan Bunda. Audionya
Dibuka, Bunda. Ya, ustazah dulu lah untuk memancing ustazah dulu atau ibu kepala Ya, sekolah. Ustazah masih mikir ini pertanyaannya. Oke, mungkin saya sendiri dulu ya, Ustaz. Nggak usah bertanya. Kalau saya amati tadi nggak usah bertanya. Ada surat cerita Ar-Ra'd saja. ayat 11 yang kita sering Gimana, Bunda? mudahanan ya. Iya, silakan. Kenapa, Bu? Kenapa, Mbak Iva? Tadi ada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang sering kita mendengar bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau berubah. Tapi kadang kita sendiri nih Ustadz nggih, kalau sebagai manusia biasa kadang untuk menangkap sinyal-sinyal itu, kita sudah ada niat nih di dalam hati untuk mau hijrah, mau berubah. Tapi untuk mau melakukan perubahan itu sendiri sangat sulit. Mungkin karena dari pengaruh lingkungan, karena dari pengaruh orang terdekat tidak mendukung, atau ada banyak hal yang kurang mendukung keadaan jika kita ingin berubah ke arah yang lebih baik. Tapi sudah ada niat. Nah, seperti itu bisa kita terapi dengan metode seperti apa selain ada niat? Iyalah, jadi saya tadi kan sudah bicara niat saja toh. Iya. Saya hanya bicara niat saja. Ya sudah niat saja. Sudah niat saja. Niat itu sudah bagus. Niat itu sudah bagus. Enggak usah dipikir nanti bisa dilakukan atau tidak. Yang penting niat saja. Sudah itu. Beda loh ya. Jadi hanya soal niat saja itu bisa membedakan orang. Dua orang yang tidur bersama dalam satu tempat, jamnya yang sama, bangunnya sama-sama bangun jam 4, tapi yang satu tuh ingin tahajud. Maka yang satu ingin tahajud itu walaupun tidak tahajud itu sudah diberi nilai gitu loh. Ya. Makanya tadi saya katakan itu. Ya sudah tiap pagi itu berniat saja lah. Terlaksana atau tidak itu urusan lain. Karena dalam Islam itu yang dihargai itu proses, tekad, bukan hasil. Bukan hasil. Nah, kalau kita bicara hasil, Allah kalau menilai hasil, itu Allah enggak. Makanya Allah menunjukkan drama kemanusiaan dalam Nabi Nuh umpamanya begitu. Nabi Nuh itu kan sebetulnya tidak berhasil. Yang bekerja 950 tahun loh. Hanya menghasilkan sekitar 80 orang termasuk Islam. Itu kan enggak efektif itu. Dan juga tidak efisien dari segi dana itu 950 tahun. Anak-anaknya sendiri ya begitu. Tapi Allah coba lihat. Allah memasukkan Nabi Nuh itu sebagai satu di antara 5 nabi yang ulul azmi. Nabi yang dihargai karena tekadnya itu, karena niatnya itu. Jadi tidak perlu dipikir yang terlaksana atau tidak. Gitu. Yang penting niat itu sudah bagus. Subhanallah. Pagi hari dimulai dengan cahaya matahari. Yang yakin melihat matahari, ya Allah ini terbitnya matahari, saya yakin terbit pula harapan-harapan baru untuk saya. Ya Allah ini matahari terbit, saya yakin ada harapan-harapan baru untuk anak-anak saya. Nanti matahari terbenam, ngomong lagi terima kasih saya masih hidup kan sampai sore ini. Saya yakin betul bahwa terbenamnya matahari adalah lambang bahwa seluruh masalah saya bisa terbenam hari ini. Nah tadi dikatakan ada suasana tidak mendukung. Suasana tidak mendukung. Nah kalau Bunda itu berubah tanpa tantangan itu apa yang diberitakan? Tadi dikatakan ada suasana tidak mendukung. Iya, jadi kalau justru yang namanya nilai besar perubahan itu ya jika suasana tidak mendukung itu. Oleh karena itu, justru yang namanya nilai besar perubahan itu ya jika suasana tidak mendukung. Memang ada gaungnya Mbak Iva ya, Bu Iva ya, Bu Ustazah. Ada gaung ya, betul lah.
Enggak ya? Halo? Iya, sebentar Ustadz, masih dibetulkan juga. Tapi saya cukup bisa mendengar. Enggak apa-apa ya, enggak mengganggu ya. Oke, nah ini sudah kosong. Ini sudah kosong. Oke, enggak apa-apa Bunda, sabar. Sabar ya. Sabar. Halo. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggih. Iya, jadi Nggih, Ustadz. nah ini udah jelas. Jadi Iya, jadi tadi saya katakan toh. nggih. Nah, itu Jadi yang ada di dalam terpenting surat itu niat Ar-Ra'd nggih, Ustadz. itu. Nggih, Iya, niatan. saya cukup apresiasi sekali jawaban dari Ustadz. Jadi paling tidak Halo, suaranya putus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, putus suaranya. Suaranya putus. ya, untuk selanjutnya nanti saya bisa nambah di luar dari kegiatan ini aja Ustadz nggih. Untuk Ya. selanjutnya ada pertanyaan yang kedua dari Ustadzah. Oh, dari Bunda Hanan tadi belum sampai ya? Belum sempat dipertanyakan? Silakan. Ayah bunda yang lain? Ayah bunda yang lain mungkin Bu. Tidak harus bertanya, cerita saja masalah yang dihadapi, itu aja ya. Enggak usah bertanya. Saya ini punya kesulitan begini, gitu aja loh. Bunda Hanan monggo cerita saja, tidak apa-apa, tidak harus bertanya. Apa yang terjadi, mungkin ada masalah anak yang belajarnya agak bagaimana atau hal-hal yang lain boleh diceritakan ke beliau. Kalau enggak aku satu. Aku aja. Terakhir. Bunda Hanan? Oh, Bunda Hanan tidak ini ya. Atau dari ini Ustadz Nyun Sewu, ada Ustadzah Dewi yang dari tadi sudah luar biasa ingin bertanya. Monggo Ustadzah Dewi. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ali. Waalaikumsalam, Bunda. Senang sekali lah ketemu Bunda. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan, Prof. Iya. Yang pertama adalah keutamaan di bulan Muharram ini. Apakah memang tanggal 10 Muharram terakhir ba'da asar itu kita harus menyerahkan ke anak pantinya, misalkan itu ya Ustadz ya. Yang pertama. Yang kedua adalah ini kan Prof sebagai ini ada buku tuntunan sholat kusuk nih sebagai terapi sholat kusuk. Nah, saya sangat tertarik sekali. Pastinya bunda-bunda yang lain pun ayah pun juga tertarik. Bagaimana sih sholat yang kusuk seperti itu, Prof? Mungkin diberi tips-tipsnya. Terima kasih, itu saja, Prof. Ali. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama adalah keutamaan Muharram. Jadi keutamaan Muharram itu kan tasu'a ya, tasu'a itu puasa. Itu sunnah ya. Ya. Kalau Anda puasa tasu'a, lalu Anda ini mohon maaf ketemu orang yang tidak puasa Arafah, puasa Asyura. Ya. Lalu wajah Anda itu berubah, ya. Lawang puasa sunnah kok nggak dijalankan. Maka saya beritahu, itu lebih baik yang tidak puasa daripada Anda. Sebab orang bangga dengan sedekahnya, dengan ibadahnya, itu jelek. Ya, mohon maaf saja kan gini. Ini puasa sunnah, kemudian kenapa kok Anda tidak? Loh,
ngomong tidak boleh. Jadi memandang rendah orang yang tidak berpuasa itu tidak boleh. Atau tidak berkata tapi hatinya itu berubah. Itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Sebab memandang rendah itu dosa. Lah puasa itu sunnah. Nah, itu kan beda toh. Maka yang paling utama adalah bagaimana Muharram ini yang terbaik apa. Ya sudah yang terbaik ya kita berubah. Gitu. Kita berubah jadi istri ya berubah, jadi guru ya berubah. Ada loh orang tua itu yang kelihatannya itu seperti zikir tapi tidak zikir. Ketika anaknya tidak bisa diatur kemudian bunda bilang astagfirullah itu tidak zikir itu marah yang dibungkus zikir itu. Nah berubah anak jangan dibegitukan. Selama ini mungkin anak mohon maaf saja itu menurut ukuran umum itu dimanjakan, tetapi bunda menganggap tidak dimanjakan. Akhirnya anak tidak mandiri, ya kan gitu tuh, anak tidak mandiri. Ya, itu harus berubah. Anak tidak boleh dimanjakan, tidak boleh. Tanyalah kepada orang lain. Berubah, ya itu yang paling penting. Ya. Apakah nanti asar harus begitu? Enggak lah, kenapa sih kok agama kok dipersulit seperti itu? Niat saja, niat memberi itu sudah cukup bagus. Kemudian ditransfer saja cukup, ya kan gitu toh. Yang kedua adalah ini tentang bunda tadi tanya buku ini. Buku ini yang bukan sholat khusyuk ya, itu buku saya itu tidak sholat khusyuk, tetapi seperti entertaining prayer lah begitu, sholat yang menghibur gitu. Sholat yang membahagiakan. Buku saya itu judulnya Terapi Sholat Bahagia. Udah ginilah pokoknya gini, nanti suatu saat kita selama tahun ini tidak ada training ya. Gitu. Ini buku ini sudah saya trainingkan di seluruh negara bagian di Amerika. Kemudian beberapa bulan yang lalu saya seluruh di Eropa sudah selesai, mulai Spanyol, Swiss, Belgia, Jerman, Belanda, Inggris sudah selesai semuanya. Bagaimana how to make people happy by doing prayer. Bagaimana membuat orang itu seneng lah dengan hidup itu seneng dengan terapi sholat itu. Ya, enggak apa-apa nanti kalau bunda-bunda secara khusus bikin kelompok nanti akan saya beri pelatihan itu sekitar 6 jam. 6 jam ya, itu. Nah, sangat sederhana kok itu buku itu sangat sederhana. Ya, jadi judulnya buku yang membahagiakan. Sholat yang membahagiakan karena Nabi itu ketika ditanya hiburannya apa? Bukan karaoke, hiburan Nabi katanya kalau sholat itu terhibur gitu. Solusi masalah itu muncul gitu, subhanallah. Luar biasa. Nah, jadi bagaimana sholat yang khusyuk? Ya ada hubungannya sholat khusyuk itu nanti sholat yang bisa membahagiakan. Nah, bunda tadi tanya tipnya apa? Ada bocoran sedikit enggak apa-apa? Tolonglah bunda itu ini teman-teman ya dari wali murid itu baca dulu lah. Kalau masalah anak itu anak itu harus didoakan lewat sujud tuh. Tidak bisa mulut ibu itu terbatas ya. Jadi suaranya ibu itu hanya sampai di telinga anak. Itu yang sampai ke hati anak. Itu yang sampai suaranya ibu itu hanya sampai di telinga. Ini ada gema ya, betul. Iya ada gaung ya. Halo, iya ada gema ya, ada gaung. Ya Ustadz. Enggak apa-apa, sabar. Nanti seluruh yang ini yang masih ada gaung Ustadz? Enggak ya? Enggak ada. Sabar, biasa aja. Hidup itu katanya life is not flat like a tall. Hidup itu tidak datar seperti jalan tol katanya itu ya. Acara ya begini. Life is not flat like a tall katanya. It is up and down and itu jadi ada kadang-kadang naik, ada turun, kadang belok. Itu. But that is beauty dan itulah keindahan hidup. Ya,
Jadi jangan mengharap hidup ini datar saja. Ya seringkali kadang-kadang konflik sedikit dengan suami, konflik sedikit dengan yang lain itu ya biasa-biasa saja, nanti diatasi. Oke ya, gitu. Untuk yang grup ini yang apa itu KBTK Asalam ini, kalau berniat dengan buku-buku saya enggak apa-apa, sebut saja grup ini, nama grup ini nanti akan diberikan potongan yang banyak karena bunda-bunda sangat ingin untuk mengembangkan keilmuan, ya, berubah. Hubungi saja di kantor saya, dicatat saja 081 231 304 333. Itu nanti beritahu saja nanti untuk bunda-bunda, insya Allah akan ada potongan yang besar karena saya menghargai. Saya yakin di antara, seingat saya di antara wali murid KBTK Asalam itu sudah pernah yang ikut training, ingat saya itu. Saya pernah lihat biodatanya itu. Nah, kalau sudah ada yang tahu, ya itu tolong diajarkan teman-temannya bagaimana how to make us happy by doing prayer. Bagaimana kita itu menjadi riang gitu loh. Bagaimana yang pahit itu terasa manis gitu loh. Itu yang paling penting. Karena hidup itu isinya adalah persepsi. Silakan yang lain. Cukup, Mbak Iva? Ustazah Iva? Oke, terima kasih Prof. Atas jawaban yang dipertanyakan oleh Ustazah Dewi tadi. Menarik sekali ya Ustazah Dewi ya. Jadi intinya yang terpenting itu adalah niat dari kita sendiri untuk berubah. Untuk masalah prosesnya, tantangannya dari lingkungan luar mendukung atau tidaknya itu sebaiknya kita nikmati saja ya Ustadz ya. Kalau nggak ada tantangan bukan nikmat. Ya iyalah, kalau nggak ada tantangan apa yang diceritakan. Yang kedua adalah terapi sholat itu, terapi bahagia itu bisa kita lalui dengan sholat. Saya tertarik sekali Ustadz dengan buku-bukunya. Insya Allah nanti mungkin dari bunda-bunda sendiri atau dari ustadzah-ustadzah nanti kalau menginginkan buku tersebut bisa menghubungi ya kebetulan sekolah, ini nanti kita koordinir bersama-sama. Boleh. Jadi dari beliau sendiri, Profesor Dr. Ali Aziz sendiri sudah menyampaikan bahwa banyak diskon-diskon ya Ustadz ya terkait tentang tulisan-tulisan beliau. Salah masih satunya banyak tadi yang berjudul terapi bahagia lewat sholat. Itu bagus sekali itu. Oke. Sudah cukup dari itu saja ya Ustadz ya? Nah, terserah saya dibutuhkan saya siap saja. Kita sambung dengan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Ali Aziz. Oh, doa toh. Oke. Sudah ya. Oke. Silakan Ustadz, kita mendengarkan doa dari beliau untuk para ayah dan bunda dan anak-anakku sekalian. Profesor Dr. Ali Aziz akan memimpin doa yang sekaligus penutup buat kita di acara kegiatan Muharram 1442 Hijriah ini. Oke. Kita khusyuk sejenak. Oke, ya. Ustadz, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah kami bunda-bunda ini. Amin. Ya Allah, ustadzah-ustadzah ini untuk selalu mengingat-Mu. Wa syukrika, bantulah kami untuk selalu riang menerima apapun takdir-Mu. Selalu bersyukur berapapun pemberian-Mu. Tidak pernah mengeluh dengan apapun keadaan, sebab semua itu takdir-Mu dan yakinkan kami bahwa takdir itulah yang terbaik untuk kami. Wa husna ibadatik, bantulah kami semua ini ya Allah, untuk tiada hari tanpa menambah kesempurnaan akhlak dan ibadah kami. Amin. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Amin. Wahai Allah yang memimpin doa ini dan yang mengamini semuanya ini pernah bersalah kepadamu.
Tapi kami yakin dengan Muharram ini Amin. Engkau akan sudah menghapuskan seluruh dosa kami. Dengan doanya anak-anak yatim piatu, orang miskin di panti itu yang mengamini doa ini, kami yakin Engkau akan menghapus seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, tutuplah masa lalu kami yang kadang-kadang ada hitam-hitamnya karena dosa. Tutuplah ya Allah, biarlah hanya Engkau yang tahu dan Engkau yang akan mengampuni kami. Jika ada sedikit saja masa lalu kami yang Engkau buka rahasia kami, tentu tidak akan ada orang yang percaya kepada kami selamanya. Wala hamman illa farajtah. Siapapun yang sedih karena berbagai macam persoalan, guru-guru kami, ustadzah-ustadzah kami, wali murid kami, anak-anak kami, jika ada yang susah, Engkaulah yang akan menghilangkan kesusahannya. Jika ada yang meneteskan air mata karena persoalan hidup, Engkaulah yang mengirim malaikat untuk membawa tisu mengusap air mata kami. Jika ada yang hampir putus asa, lunglai, tak bersemangat, kami yakin Engkau akan menyuruh malaikat membisikkan firman-firman penyemangat kepada kami. Lalu kami bangkit kembali, semangat kembali. Wala dainan illa qadaitah, wala maitan illa rahimtah. Siapapun di antara kami yang ditinggal wafat keluarganya, kami yakin Engkaulah yang berikan kesabaran dan merahmati keluarga yang sudah kembali ke hadirat-Mu. Wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Ya Allah, tiada keinginan kami semua ini. Pasti dengan doanya anak-anak yatim yang di panti, doanya bunda-bunda semuanya ini ya Allah. Doa Muharram ini, Engkaulah yang akan mengabulkan doa kami. Ya Allah, jadikan seluruh anak-anak panti, anak-anak kami semua kelak menjadi ulama besar atau menjadi pengusaha yang sukses kelas dunia ataupun menjadi ilmuwan yang menghasilkan karya-karya besar atau jadikan anak-anak kami ini menjadi pemimpin yang bersejarah atau jadikan anak-anak kami ini pegiat kemanusiaan dan agama yang membanggakan. Wahai Allah, Engkau berjanji dalam Al-Quran, Engkau berjanji akan memberi rizki yang banyak kepada hamba-Mu. Maka seluruh yang hadir di sini berikan rizki yang banyak, supaya bisa menyekolahkan anaknya sampai tuntas, supaya bisa menyekolahkan orang-orang yang miskin, supaya bisa menghajikan guru-gurunya, supaya bisa menyenangkan orang tuanya. Ya Allah, berikan kami rizki yang banyak, supaya kami bisa berbuat lebih banyak untuk fakir miskin. Jangan wafatkan kami sebelum kami bersedekah yang terbanyak untuk umat manusia. Jangan wafatkan kami sebelum kami pantas membawa ibadah yang kami pikul menghadap-Mu ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum dosa-dosa kami Engkau ampuni semuanya. Jangan wafatkan kami kecuali Engkau sudah memberikan jaminan bahwa kami dan seluruh bunda-bunda ini semuanya dan anak-anak kami bisa berkumpul di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzul quwwatil matin, wahai Allah, Engkau Tuhan yang memiliki kekuatan. Engkaulah yang menjadi sumber energi. Alirkan kekuatan-Mu pada anak-anak kami supaya menjadi anak-anak yang cerdas dan sehat. Alirkan kekuatan-Mu pada otaknya kepala sekolah kami dan wakilnya dan bunda-bunda serta ustazah semua supaya punya kreasi baru di dalam mencerdaskan anak-anak yang diberikan kepercayaan Allah kepadanya. Alirkan kekuatan-Mu pada tubuh kami, supaya kami memiliki kekebalan, lalu kami selamat dari virus dan segala hal yang membahayakan kami, ya Allah. Wahai Allah, Antas Shahibu fis safar. Engkaulah yang maha kuasa mengutus malaikat untuk mendampingi ibu-ibu kami semua ini, ya Allah, ustazah, bunda-bunda kami di jalan raya, supaya tidak ada yang kecelakaan di jalan. Ya berangkatnya, ya pulangnya. Jauhkan kami dari orang-orang yang menipu, berbuat jahat kepada kami. Engkau halangi dengan malaikat-malaikat yang ada kami. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, jadikan seluruh yang hadir di tempat ini. Besok Engkau izinkan kami berbaris di bawah bendera Rasulullah menuju surga. Lalu makan bersama satu meja bersama Rasulullah, bersama guru-guru ini ya Allah, bersama bunda-bunda semua, ayah kami semua ini semua ya Allah, dengan anak-anak kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
Oke, terima kasih Ustadz atas Sama-sama. doa yang disampaikan kepada kita. Luar biasa Ustadz penyampaian tausiah pada hari ini. Ya. Oke, Ustadz, Ya. sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya Sama-sama. atas ikut bergabungnya dengan KBTK Al-Fal Assalam. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Ali Aziz MAG sangat membawa manfaat buat kita semua, buat para ayah bunda, anak-anakku, Amin. dan terutama kami sendiri. Amin. Semoga membawa kebaikan kembali kepada Ustadz sendiri. Amin amin ya rabbal Amin, amin. alamin. Oke.